Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Ikhwan wa akhwat, sahabat-sahabat pecinta channel Lembah Kitab Kuning yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam hidup ini kita pasti berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan yang sangat berat, sehingga diperlukan pemecahan, solusi dan jalan keluar agar kita bisa terbebas daripada persoalan kehidupan tersebut. Juga kadang-kadang kita memiliki sebuah hajat, kebutuhan yang kita butuhkan, keinginan yang kita inginkan, agar keinginan tersebut bisa tercapai dan terlaksana. Kan tetapi untuk mencapai sebuah keinginan, sebuah hajat, kadang-kadang kita berhadapan dengan kendala-kendala, berhadapan dengan hambatan-hambatan, sehingga akhirnya apa yang kita rencanakan, hajat kita tidak terlaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para kekasihnya, para aulia-aulia, memberikan jalan agar kita bisa keluar daripada setiap persoalan kehidupan kita, dan kita bisa mendapatkan hajat, kebutuhan, keinginan yang ingin kita capai. Salah satu bentuk ikhtiar, usaha yang diajarkan oleh para waliullah agar hajat kita terlaksana, seberat apapun, sebesar apapun hajat kita, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan doa dengan kaifiat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya'i Ulumuddin juzuk 1 halaman 207. Amalannya adalah melakukan sholat hajat 12 rakaat. Jadi kita melakukan sholat sunnah hajat 12 rakaat dengan niat sholat hajat. Pada setiap rakaat dibaca Al-Fatihah seperti biasa. Setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca Ayatul Kursi, dan setelah membaca Ayatul Kursi dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Bacaan ini dilakukan pada setiap rakaat. Rakaat pertama dibaca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah dibaca ayat kursi, selesai ayat kursi dibaca surat Al-Ikhlas. Demikian pula pada rakaat yang kedua, rakaat ketiga, rakaat yang keempat, sampai pada rakaat yang ke-12. Ketika selesai daripada melakukan sholat 12 rakaat ini, melakukan seperti sujud sholat. Di dalam sujudnya dibaca doa atau tasbih, yaitu Subhanallazi labisal izza wa qala bih, Subhanallazi ta'attafa bil majdi wa taqarrama bih, Subhanallazi ahsa kulla syai'in bi'ilmih, Subhanallazi la yanbaghi tasbihu illa lah, Subhana zil manni wal fadli, Subhana zil isi wal karam, Subhana zil tuli
as'aluka bima'aqidil issi min irsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bi ismikal a'dhami wa jaddika al-a'la wa kalimatika tammatil ammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun an tusalliya ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Setelah selesai membaca tasbih ini, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta apa saja hajat kita, meminta apa saja kebutuhan kita, meminta kepada Allah apa saja yang kita inginkan. Imam Al-Ghazali mengatakan pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hajatnya akan terlaksana. Nas kitab Ihya Ulumuddin tersebut adalah As-Saminatu Sholatul Hajah, yang ke-8 daripada solat sunnah itu adalah solat hajat. Faman daqa alaihi al-amru wa masathu hajatun fi salahi dinihi wa dunyahu ila amrin ta'duru alaih, maka siapa saja yang mendapatkan kesempitan hidup dan dia memiliki hajat untuk kemaslahatan agamanya dan untuk kemaslahatan dunianya, hingga kepada urusan-urusan yang sulit untuk digapai, apa yang harus dilakukan? Fayusalli hadza shalah, maka hendaklah dia melakukan solat dengan kaifiat berikut. Faqad ruwiya an Wuhayyib bin Warad annahu qal, maka sungguh telah diriwayatkan daripada Wuhayyib bin Warad bahwa beliau berkata, inna minad du'a illazi la yuraddu ayyusalliyal abdu sanata ya'syarata raq'ah yaqra'u fi kulli raq'atin bi ummil kitab wa ayatal kursi wa qul huwallahu ahad, bahwa sebahagian daripada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang melakukan solat 12 rakaat, pada tiap-tiap rakaat dibaca Al-Fatihah, ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Fa iza faragha kharra sajida, apabila ia telah selesai daripada solatnya, hendaklah ia tersungkur bersujud. Tumakal, kemudian dia membaca subhanallazi labisal izza wa qala bih, hingga akhir tasbih yang telah kita bacakan tadi. Tumma yas'alu hajatah allati la ma'siyata fiha, kemudian dia meminta hajatnya dengan catatan bukan hajat untuk maksiat. Fayujabu insyaallah, maka hajatnya, permintaannya, doanya akan diterima insyaallahu azza wajalla. Qala Wuhayyib balagana annahu kana yuqalu la tu'allimuha li sufahaikum fayata'awwanuna biha ala ma'siyatillahi azza wajal. Berkatalah Wuhayyib, telah sampai akan kami bahwa sungguhnya adalah dikatakan, jangan kalian mengajari kaifiat solat ini bagi orang-orang bodoh, dikhawatirkan mereka menggunakannya untuk hal-hal yang maksiat. Maka kita yang menginginkan hajat kita terlaksana, sebesar apapun hajat itu, seberat apapun hajat itu, mari kita mengamalkan kaifiat solat hajat beserta tasbihnya dan kaifiatnya yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.